Itu dulu, Jok. Oh gitu ya. Ya, sip. Wah, baru mau ditanya udah dijawab nih pertanyaannya. Oke. Terus nih Kak, apakah kita perlu khawatir nih kalau kegiatan-kegiatan tersebut akan mengalihkan kebutuhan kita akan memiliki pasangan hidup? Bagaimana cara mengontrol kesibukan itu? Kan tadi katanya kan itu kita harus beresin diri kita dulu kan. Jadi kita harus sibukin diri dengan lebih ngandalin Tuhan, semuanya lebih ke Tuhan. Di sini masalah kekhawatiran tiap orang kan beda-beda. Maksudnya kadang orang bisa ngandalin Tuhan, kadang udah kita hidup ini, dunia ini kan kita harus Tuhan setengah, yang ini setengah, dunia nyata setengah, kayak gitu. Gimana tuh? Kadang kan kita susah memilah itu. Kan? Jadi gini, mempersiapkan diri, menyibukkan diri harus memiliki satu arah yang tepat secara khusus dalam mempersiapkan pasangan hidup. Misalnya gini, dalam menunggu hadirnya pasangan hidup, dia memutuskan kerja rodi tiap hari, kerja terus, ya nggak bakalan dapat pasangan hidup. Nggak ada pasangan hidup yang mau menikah dengan orang workaholic menurut saya. Nggak punya waktu di rumah, pas di rumah capeknya doang. Nah berarti sebelum kita punya pasangan hidup, lalu kita mempersiapkan hidup kita jadi bekerja, kita juga harus bisa mempersiapkan hidup kita suatu saat jadi pasangan yang terbaik bagi seseorang. Kita harus punya waktu, kita harus punya perhatian, sekalipun belum ada. Jadi kalau orang nggak punya pacar, lalu pelampiasan kerja terus, maka menurut saya semakin sulit dalam menemukan pasangan hidup. Karena apa ya, dia kerja terus. Jadi apa yang harus dilakukan? Kerjalah yang terbaik, tapi sambil kerja, persiapkan diri juga menjadi pasangan yang hidup yang terbaik suatu saat. Milikilah planning keuangan yang baik, milikilah rencana keuangan yang baik. Perlengkapilah kita dengan bagaimana cara kita jadi suami yang baik, istri yang baik, jadi orang tua yang baik. Pelajarilah knowledge-nya, belajarlah. Kalau kita cuma kerja doang, lalu kita nggak belajar jadi pasangan hidup yang baik, itu pelampiasan namanya. Bukan mempersiapkan satu rencana masa depan yang baik. Jadi, kerjalah keras untuk mempersiapkan diri kita jadi pasangan yang baik suatu saat. Belajar jadi suami yang baik, belajar jadi istri yang baik sebelum punya istri, belajar jadi suami yang baik sebelum punya suami, belajar jadi orang tua yang baik sebelum punya anak. Gitu, Job. Oh, Kak, ini kita kasih pertanyaan dulu ya ke audiens, siapa tahu ada yang nanya. Silakan. Teman-teman, kalau ada yang mau nanya bisa klik chat atau angkat tangan, ntar kalian langsung tanyain dengan Kak Yeri. Ayo, siapa yang mau nanya? Di chat ada pertanyaan nih dari Edo. Ayo, Dok, langsung aja ditanyakan. Oh ya, Kak Eri, kita tanya dulu satu hal ya. Gimana nih tips dari Kak Eri kalau misalnya ada teman kita, saudara kita, ya tadi nanya terus setiap ketemu nanya lagi kapan menikah, kapan mana pacarnya segala macam, tanya itu terus. Kira-kira tips dari Kak Eri gimana cara mengalihkan perhatian atau pembicaraan itu ke topik yang lain tanpa membuat dia merasa tersinggung atau merasa ini kok Edo nggak mau sih jawab pertanyaan aku gitu. Tipsnya gimana Kak Eri? Soalnya kadang-kadang mereka menjadi addicted nanya seperti itu gitu. Ya. Jadi kalau pertanyaan itu sudah mulai mengganggu emosional kita, ya saran saya dihindari sih orang tersebut kalau bisa gitu. Karena orang-orang itu tidak akan menemukan kepuasan sampai kita menemukan pasangan hidup. Jadi dijelasin kayak apapun menurut saya relatif dan percuma. Gitu loh, karena yang dia mau cuma kita punya pasangan hidup. Gitu. Nah, kalau itu udah mulai mengganggu, kalau saya hindari. Dalam artian saya menghindari interaksi langsung, saya menghindari topik-topik yang akan dibahas mengarah ke situ. Ya, secara khusus saya menghindari interaksi langsung lah. Atau saya ajak ngomong berdua, lalu saya bilang saya tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan kamu. Kalau kamu terus memaksakan, ya berarti saya tidak nyaman. Saya akan mengambil satu langkah untuk membuat saya nyaman, entah apapun itu. Intervensi langsung orangnya, atau menghindar dari orang itu. Gitu sih. Jadi kita perlu terbuka ya Kak Eri secara langsung kepada orang tersebut bahwa
pertanyaan kamu itu membuat saya kayaknya kurang nyaman deh dan kurang sehat untuk pertemanan kita mungkin ya. Iya, betul. Betul. Saya setuju gitu sih. Ya, makasih banyak ya Kak Eri buat ini inputnya buat kita nih. Siap. Oke, thank you ya Joko buat kesempatannya bertanya. Oke. Ada lagi yang lain mau nanya? Siapa tahu ada yang lain. Tuh, Ko Andi itu. Mungkin dibacakan aja Joko. Oke, bentar. Aku masuk dulu. Nah, kayak ini. Ada yang nanya nih dari Ko Andi. Gimana cara belajar tanpa praktek? Kalau dalam memulai bisnis menurut Bob Sandino kan harus melangkah dulu. Ya. Mana? Ya, itu sih teori yang nggak bisa dibilang valid ya. Praktek dulu baru belajar sambil praktek. Jadi cari pasangan tuh bukan kayak cari sepatu gitu. Oh 32 kebesaran, oh 31 kekecilan. Ya coba dulu. Karena apa? Kalau kita ngomongin pasangan, berarti gini. Ketika kita dekat dengan seseorang, maka ada yang dekat juga selain fisik kita, yaitu emosional kita. Nah, ketika emosional itu dekat, apalagi kalau pacarannya sudah sampai melakukan hubungan suami istri, maka akan ada satu keterikatan batin, keterikatan fisik, lalu keterikatan emosional. Oke? Tapi tidak ada komitmen pernikahan. Namanya praktek. Lalu putus. Apa yang terjadi? Maka bagian dari si A ada di si B, bagian di B ada si A. Maka ini akan menimbulkan satu kondisi emosional yang nggak sehat. Gitu. Itu yang banyak orang bilang, ya kita kan coba-coba dulu lah supaya nikah itu nggak cari kucing dalam karung. Oh maaf, menikah itu bukan kayak beda sama cari kucing. Menikah punya pacar itu ada hubungan emosionalnya gitu. Makanya saya agak sulit kalau kita berpikir bahwa ya kalau tes ombak lah praktek dalam artian begini ya. Bersahabat aja dulu sampai kita ketemukan satu klik, baru kita memakai satu momentum untuk masuk ke hubungan yang serius gitu. Jadi makanya ada istilah pranikah. Istilah pacaran sebenarnya nggak ada, agak kaku sih untuk milenial sekarang. Kayaknya kalau istilah pacaran disingkirkan tuh kayak apaan sih ya? Apaan sih? Nggak gue banget deh. Masa kita balik lagi ke zaman dulu yang pegangan tangan nggak boleh kecuali nyebrang, yang begitu-begitu, apa sih? Gitu. Tapi gini, itu 1, 2. Praktek ya, kita belajar praktek. Katakanlah pacaran atau pendekatan. 2 orang suka praktek. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang bertumbuh. Saya ulangi. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang bertumbuh. Gitu. Jadi kalau orang bangun hubungan dengan seseorang, ya, lalu dalam jangka waktu tertentu tidak bertumbuh, misalnya gini, pacaran 1 tahun, tapi nggak pernah pegangan tangan misalnya, nggak pernah pelukan, nggak pernah rangkulan, nggak pernah sentuhan badan, kayaknya sulit sih, kecuali pacarnya secara online terus dan pacaran jarak jauh. Tapi itu pun nggak sehat. Jadi pacaran tuh harus bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh bersama harus ada komitmen. Nah, praktek tuh ada komitmennya apa enggak? Enggak ada. Jadi mendingan bersahabat dulu. Ya, kalau kita mau pacaran ya pacaran dulu, tapi jaga rambu-rambunya. Tapi jangan jadikan praktek itu jadi bahan pembelajaran. Kak, saya sekarang pengalaman saya luar biasa. Saya udah pernah pacaran selama 32 kali, maka saya lebih matang secara pengalaman dibanding orang lain. Oh, itu plus minus. Ada yang jadi punya pengalaman, tapi ada yang jadi punya banyak trauma. Sekarang saya tanya, saya nggak tahu. Jok, di sini ada yang udah nikah, maaf. Mungkin ada beberapa, Kak. Iya. Banyak ya, oke. Udah pernah menikah, tepatnya. Oke, baik. Jadi gini, ini bisa terjadi sih. Ini bisa terjadi. Ketika seorang sudah menikah, lalu dia melakukan hubungan seks dengan istrinya atau suaminya, tapi ketika dia melakukan hubungan seks dengan istri dan suaminya, dia membayangkan berhubungan seks dengan teman-teman prakteknya dulu, teman-teman pacarnya dulu gitu. Dan kadang-kadang orang bisa nggak puas.
Karena orang bisa berkata, kok melakukan hubungan seks sama istri saya yang sah beda ya sama mantan saya ya, gitu. Makanya kadang-kadang orang blunder gitu. Saya sering banget dengar seseorang berkata gini, emang cowok semua sama aja, gitu kan. Pernah dengar kan? Semua cowok ya, Pak. Semua cowok sama aja. Pertanyaannya, kenapa semua cowok lu pacarin? Nggak ada yang suruh semua cowok pacarin. Betul. Nggak ada yang suruh. Semua cewek sama aja. Nggak ada yang suruh semua cewek pacarin. Itu karena maunya kita aja gitu. Jadi mari taruhkan kembali nilai-nilai sakral dalam hubungan. Makanya menurut saya hubungan nggak bisa diukur lewat waktu, karena ada kesakralan yang harus dihitung sebagai pertimbangan, bukan cuma umur atau usia. Itu Jo. Oke. Tuh, Ko Edo bisa tolong nggak? Ini kan ada beberapa pertanyaan bisa dipilih, mungkin bisa ditanyain ke Kak Yeri. Kak Yeri, ini ada pertanyaan dari teman kita nih, dari Agus. Kak Yeri, saya mau tanya, pekerjaan kan juga tanggung jawab kita dalam mencari berkat yang nantinya untuk keluarga kita juga. Mungkin yang terpenting menyediakan waktu untuk pasangan dan saling pengertian dan tetap perhatian. Oh, mungkin gini Kak Yeri, kalau misalnya kita terjebak dalam pekerjaan yang cukup sibuk ya, bagaimana cara membagi waktu nih kepada pasangan, terutama kan teman-teman di sini banyak yang masih di usia produktif, yang baru mulai bekerja, tentu sama bosnya dikasih tanggung jawab yang begitu besar. Nah, gimana caranya supaya tetap bisa membagi waktu dan perhatian buat pasangannya, dan pasangan tersebut jadi mengerti gitu tentang kesibukan kita. Ya, pertama kita mesti tentukan dulu untuk saat ini ya. Halo ya. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk saat ini skala prioritas kita itu mana? Kerja atau hubungan? Yang nomor 1. Saya mau fokus prioritas ke kerja. Gitu. Berarti pasangan kita harus tahu orientasi kita. Nomor 1 sementara kerja. Tapi ini pandangan saya ya, pandangan saya yang mungkin belum tentu general, semua orang berpikir yang sama. Pekerjaan selalu ada, pasangan hidup nggak selalu ada. Jadi kalau kita kerja keras, tapi nggak mau meluangkan waktu-waktu kualitas untuk pasangan kita, mending nggak usah punya pacar gitu. Karena membangun hubungan dengan pasangan hidup sama pentingnya dengan mencari pekerjaan atau mengerjakan pekerjaan. Kalau kita ujungnya hanya mencari pasangan supaya kita pulang ke rumah, bawain kita kopi, pijitin, itu kayaknya pembantu bukan pacar. Ya. Bisa kita suruh-suruh ngurus anak, ngurus rumah, atur keuangan kita, nggak bisa. Artinya kalau kita, nih ya, ini prinsip, kalau kita mau bangun hubungan, apalagi pernikahan lebih penting dari pekerjaan. Nah sekarang gimana dong, saya kan laki-laki punya tuntutan hidup, gimana dapur saya bisa ngebul, nah itulah tugas laki-laki. Harus bisa gimana caranya sama keluarga oke, lalu dapur juga tetap ngebul. Tapi nggak bisa, ya jangan nikah kalau gitu. Karena itu konsekuensinya. Itu konsekuensi yang harus dijalanin. Kalau kita tidak mau dituntut sebagai laki-laki, ya kita jangan nikah. Karena salah satu tuntutan yang harus dilakukan oleh seorang pria, suami, adalah memprioritaskan keluarga, ya, dan maksimal dalam pekerjaan. Saya contohin ya, ini contoh, mungkin ya contoh sederhana lah. Saya pelayanan seharian, capek, dan saya kebanyakan ngurus orang, bukan ngurus program gitu. Seringkali dulu saya sering ribut sama istri saya, karena saya berpikir ketika saya pulang pelayanan, saya beranggapan itu waktunya saya angkat kaki, scrolling Instagram, lalu istri saya bawain teh, terus anak-anak saya mijitin saya, santai. Tapi nggak bisa. Waktu saya pulang ke rumah, saya masuk dalam pekerjaan yang lebih penting dari pelayanan. Pertama, saya harus ambil waktu sama anak-anak saya sampai dia puas. Temenin dia main, dengerin cerita dia dari pagi. Istri saya waktunya ambil waktu sendiri.
Setelah sama anak saya ambil waktu sama istri saya. Dengerin anak ini ngapain aja, cerita yang dia alamin, cerita semua unek-uneknya, semua. Sampai istri saya puas, baru saya ambil waktu untuk diri saya sendiri. Loh kok begitu Pak? Emang begitu tanggung jawabnya. Jadi jangan berpikir pulang ke rumah setelah kerja, pekerjaannya selesai. Ada pekerjaan yang harus tetap dilakukan, yaitu apa? Mensupport rumah, keluarga, istri, dan anak yang sama pentingnya. Makanya sekarang menyedihkan sekali. Banyak bapak-bapak punya intelektual yang hebat di luar rumah. Di kantor, di pelayanan, wah terampil banget. Sampai rumah, anaknya ngomong apa, dia nggak ngerti. Istrinya kode apa, dia nggak ngerti. Nah itu sebabnya saya mendorong setiap kita, ya persiapkanlah. Nggak apa-apa deh, mendingan lama nggak nikah-nikah dan diketawain orang, daripada cepat menikah, habis itu nggak bisa ketawa seumur hidup. Karena nggak tahu cara menjalankan rumah tangga itu seperti apa. Jadi maaf, ini konsekuensinya. Kerja keras, pulang ke rumah, kerja lagi. Layani istri dan anak-anak kita. Gitu. Oh ya, di KRI ini ada nih pertanyaan oke banget nih. Mungkin dulu Kak Yeri pernah cerita sharing ke saya. Tapi saya mau Kak Yeri ceritain buat teman-teman. Nah, ini pertanyaannya kayak gini. Kak Yeri kan dulu kisah hidupnya kelam banget. Aduh, kalau diceritain ini pahit deh. Kadang nggak bisa napas. Nah, itu kan susah kan dapat pasangan yang bisa terima semua masa buruknya Kak Yeri. Nah, apakah dari awal sudah cerita semuanya ke pasangan Kak Yeri, ke istri dulu waktu masih masa-masa pacaran tuh, ada yang nanya tuh. Ya. Oke. Gimana caranya? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Iya. Jadi saya itu berandai-andai menikah umur 28. Tapi ternyata kelewatan. Saya menikah umur 36. Jauh. Karena apa? Karena saya gila pelayanan. Satu kali saya doain orang, saya belum nikah. Terus orang nanya, kok belum nikah? Saya bilang, oh nggak bisa. Saya harus punya istri yang bisa mendukung pelayanan saya. Terus orang itu bilang gini, lu gila kerja, ada orang gila kerja, ada orang gila pelayanan, dan lu tuh gila pelayanan. Itu yang saya bilang di awal. Saya kerja, tapi saya tidak kerja untuk mempersiapkan diri jadi pasangan yang baik. Nah, disitulah saya mulai membuka hati saya. Lalu ketemulah yang sekarang jadi istri saya. Selisih umurnya 9 tahun. Namanya Stephanie. Nah, dia saya ketemu di Guangzhou, China. Ketika papa saya itu lagi berobat, dia lagi kuliah di sana. Gitu. Lalu saya pendekatan lah. Nah, saya tadi Joko bilang, saya mantan pecandu narkoba, saya mantan bandar narkoba, saya nggak pernah kuliah, saya punya penampilannya kayak gini, badan penuh tato, kulit hitam, orang Ambon, dan sebagainya lah. Istri saya, kungkung poponya tuh orang Shanghai asli. Orang Shanghai asli, jadi dia asli lah, gitu. Nah, satu kali, pas Imlek saya diajak ke keluarganya. Lalu keluarganya lihat penampilan saya, terus bilang sama keluarga saya, sama calon istri saya. Terus dia bilang gini, "Ce, lu gila ya? Mau nikah sama fanku model gitu. Kok lu pacarin?" Gitu kan. Nah, disitulah mulailah satu proses panjang di mana saya harus berhadapan dengan keluarga besar istri saya. Yang akhirnya saya berhadapan dengan masalah rasis yang cukup besar, yang sebenarnya realitanya masih ada sampai sekarang. Lu jangan pacaran sama orang Ambon, suram hidup lo, ntar lo digebukin lagi KDRT. Lu jangan pacaran sama pecandu narkoba, ntar anak lu cacat. Dia kan nggak tahu main cewek sana sini, ntar lo ada penyakit. Gitu. Lu jangan pacaran sama ini, sama itu. Nah, ketika saya menjalankan hubungan pacaran kurang lebih 3,5 tahun, lalu saya kembalikan ke dia. Apa kata Tuhan tentang kita?
apa yang Tuhan mau. Saya bilang gini, kalau dia yakin saya ini dari Tuhan, silakan jalan terus. Kalau dia nggak yakin, silakan tinggalkan saya. Saya nggak mau bawa orang dalam masalah. Ketika dia bangun hubungan sama saya, papanya nggak mau nganggap lagi dia anak. Mamanya pergi ke Amerika. Dan akhirnya saya berhadapan dan berdua dengan dia. Lalu kami berdoa untuk visi pernikahan. Apa yang Tuhan lihat ketika Tuhan lihat kami berdua? Lalu kami menemukan satu visi, yaitu love restoration. Makanya saya membangun hubungan bukan karena saya kesepian. Istri saya membangun hubungan sama saya bukan karena dia kesepian. Kami berdua bangun hubungan karena ada visi yang datang dari Tuhan. Terserah orang mau bilang rohani banget, terserah. Karena saya butuh itu. Dan akhirnya ketika saya menjalankan, saya tidak mau mengejar restu, tapi saya mau keluarga istri saya yang ngalamin Tuhan. Dan di situ kayak mulai berdoa, melibatkan Tuhan. Dan satu ketika poponya ngajak saya arisan, dan di situ pecah. Akhirnya saya mulai rutin datang ke arisan popo, dan akhirnya saya mulai akrab dengan seluruh keluarga. Dan sampai hari ini, kalau saya nggak datang, maka keluarganya akan marah. Gitu. Sekarang ada apa-apa, pasti mereka carinya saya. Dan Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Waktu saya nikah, saya kasih visi, love restoration, yang datang dari dua keluarga berbeda, gitu loh. Yang memiliki sensitif tinggi. Tapi saya punya alasan untuk menikah, yaitu visi Tuhan. Bahkan, nih saya ngomong apa adanya, bahkan dari awal sampai sekarang saya biasakan sebelum melakukan hubungan suami istri, kami doa biar kami melakukannya di dalam hadirat Tuhan. Biar kami melakukannya dalam kekudusan Tuhan. Biar benih yang mengalir adalah benih ilahi. Biar kalau satu Tuhan kasih keturunan, itu adalah keturunan ilahi. Jadi pernikahan nggak mungkin dipersiapkan dan dilakukan dengan cara yang murahan atau biasa-biasa aja. Tantangan besar, salah satu indikasi memang pernikahan itu adalah sebuah perjuangan, gitu. Dan hari ini saya udah nikah selama 6 tahun. Tuhan karuniakan saya anak 1. Dan salah satu visi dalam pernikahan saya adalah kehadiran saya di Zoom di sini. Jadi kita baru ketemu malam ini, semuanya di Zoom. Tapi sebenarnya kita sudah ketemu di dalam visi pernikahan yang kami doakan 6 tahun yang lalu. Salah satu alasan Tuhan izinkan saya menikah dengan istri saya, supaya saya bisa kenal Joko, dan malam ini saya bisa hadir di teman-teman sekalian, membahas single produktif. Begitu. Boydo gimana nih? Mau kasih teman-teman masih dikasih itu nggak pertanyaan lagi? Satu lagi ya Joko dari Kosimon nih, dia raise hand. Boleh ya? Joko. Langsung. Boleh ya? Hai, shalom Kak Yeri. Shalom. Saya Simon dari Semarang, Kak Yeri. Mendengar kesaksian Kak Yeri menarik nih. Tapi ada beberapa hal yang aku pengen ngerti nih, boleh share ya dari itu Kak Yeri. Waktu di awal-awal ketika Kak Yeri bertobat dari masa lalu, dari narkoba dan sebagainya, di awal-awal tahun itu, ada nggak di waktu-waktu itu Kak Yeri ingin kembali lagi ke situ? Karena saya punya beberapa teman yang juga pecandu narkoba, ketika dia sudah keluar dari komunitas atau dari rehabilitasinya dia itu, karena dia ketemu lagi dengan teman-temannya, dia kembali lagi ke situ dan bahkan lebih parah lagi. Nah, di tahun-tahun itu apa sih yang Kak Yeri lakukan, atau pernah jatuh lagi nggak di tempat yang sama seperti itu? Terus yang kedua Kak Yeri, dari menarik dari pertemuan Kak Yeri dengan istri, yang saya pingin ngerti adalah how do you know she is the one gitu loh. Kalian kan lintas ras, bahkan background juga pasti beda banget. Bagaimana Kak Yeri bisa tahu ini adalah orang yang tepat dan bukan orang lain gitu Kak Yeri? Ya. Kita aja Kak Yeri. Baik, pertanyaan yang menarik. Baik. Ya, saya bertobat tahun 2000 dan puji Tuhan dalam anugerah Tuhan saya tidak pernah jatuh sama sekali. Lalu bagaimana saya bertahan adalah saya pegang Tuhan kuat-kuat
setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Saya tidak izinkan hari terlewat tanpa dengan Tuhan, itu pertama. Kedua, saya tidak izinkan saya bergantung dengan orang. Saya berdiri di atas dua kaki saya sendiri dalam anugerah Tuhan, supaya saya kuat ketika orang-orang ninggalin saya. Lalu saya loncat sedikit. Ketika 20 tahun sembuh, apa yang menjadi tantangan saya, sehingga saya bisa bertahan dan tidak pakai lagi. Tantangan terbesar saya adalah bukan pengen pakai lagi. Tantangan terbesar saya adalah penolakan atau stigma negatif dari masyarakat. Joko tahulah, saya banyak ditolak di mana-mana, di gereja, di persekutuan, di komunitas, karena background. Orang kadang nggak peduli udah sembuh kayak apa. Saya pernah dipikir mau maling di gereja gara-gara penampilan. Saya pernah dipikir mau ngebom gereja karena penampilan. Saya pernah khotbah di satu gereja yang besar, lalu menjelang khotbah istri saya dipanggil khusus sama pengerja gereja untuk dipertanyakan gitu. Kok ibu mau ya menikah sama suami mantan pemakai narkoba? Saya kesel banget. Itu saya udah belasan tahun berhenti. Saya pernah khotbah, lalu turun, lalu gembala setempat mempertanyakan saya dengan kata-kata gini, Yeri, kamu jangan sombong, yang 30 tahun berhenti aja masih bisa pakai lagi. Lalu saya bilang sama dia, kalau Bapak nggak yakin sama saya, kenapa Bapak ngundang saya? Jadi kalau ngomong masalah narkoba, masalah terbesar pecandu narkoba, nantinya bukan kepengen pakai lagi, tapi stigma negatif masyarakat. Nggak ada lagi yang mau jadi temennya, nggak ada lagi yang mau jadi sahabatnya. Saya pernah ikut retret dan panitia retret mulangin saya secara tidak hormat. Gitu. Jadi makanya banyak banget orang kembali lagi make. Sekarang pertanyaannya gini, kalau di antara misalnya komunitas kita, misalnya ada yang pakai narkoba, misalnya, apakah dia akan terbuka? Kalau di gereja, dia akan terbuka nggak? Dia akan terbuka nggak dengan pendeta dan kakak rohaninya? Saya rasa kebanyakan tidak. Kenapa? Karena kadang-kadang pelayanan gereja tidak menjadi tempat yang ramah. Makanya banyak kembali lagi dan makin parah. Saya tidak membela, tapi memang ada orang-orang yang bisa jatuh lagi. Saya pakai narkoba 9 tahun. Berarti 9 tahun saya jatuh bangun. Tapi sejak berhenti tahun 2000 sampai hari ini, Tuhan izinkan saya punya anugerah berhenti total gitu. Nah, pertanyaan kedua, ini bagus banget. Dari mana saya yakin? Nah, orang kalau yakin, itu pasti keyakinannya ditaruh ke pasangannya gitu. Misalnya ada orang yang kayaknya pasangan yang dari Tuhan akan datang ibadah nanti sore pakai baju kuning, yang datang omah-omah gitu. Jadi keyakinan kita taruh di orang lain. Makanya ada banyak orang-orang melakukan hal yang nggak masuk akal. Saya pilih 5 kandidat pasangan hidup saya. Nanti saya akan lihat dari 5 ini, mana yang paling terbaik dialah pasangan hidup saya. Jangan GR, belum tentu yang 5-5-nya mau sama kita. Gitu. Karena kenapa? Karena kita selalu meletakkan keyakinan kita di orang pasangan hidup kita. Jadi kayak orang beli barang gitu. Saya yakin nih iPhone 13 the best pasangan hidup dari saya. Muncul iPhone 14. Muncul iPhone 15. Ketika muncul iPhone 15 kita lihat istri kita. Ini apa-apaan nih? Harusnya saya nggak milih yang ini. Nah, dari mana berarti patokannya? Dengarkan baik-baik. Patokannya tidak ada di orang lain, patokannya di kita. Kenapa saya yakin dia pasangan hidup saya? Karena saya yakin saya sudah bertahun-tahun membangun hidup saya menjadi calon suami yang baik. Saya sudah latih fisik saya sudah latih perasaan saya sudah latih keuangan saya sudah latih semua panca indera saya untuk saya menjadi pasangan terbaik buat dia. Dia terbaik atau enggak, saya nggak peduli. Yang saya peduli adalah saya menjadikan diri yang terbaik buat dia. Gitu. Saya punya pengalaman nih ya. Calon istri saya waktu kami belum menikah, itu punya trauma yang sangat besar dalam hidupnya. Satu kali kami berantem, lalu dia buka pintu mobil terus lari. Saya paling nggak bisa digituin. Siapapun gitu. Saya nyetir, orang marah buka pintu dan lari itu buat saya penghinaan parah gitu. Lalu saya marah, saya bilang orang hormati saya, kamu anggap saya nih lebih hina dari siapapun. Lalu itu terjadi berulang kali.
Lalu saya pikir gini, waktu itu belum nikah ya, saya bilang gini, oke lah, untung kita belum nikah, jadi saya tahu kamu aslinya. Lalu saya bilang gini sama dia, sekali lagi kamu lakukan buka pintu dan lari, mungkin kamu bukan dari Tuhan, saya gituin. Dan yang terjadi apa, saudara? Dia buka pintu lagi dan lari. Pecah dong. Berarti apa? Final sudah. Karena kami sudah buat perjanjian sebelumnya. Lalu kami selesaikan, saya selesaikan gitu. Dia tertunduk, dia menangis, dan dia malu. Karena saya sudah finalti dia. Lalu sementara saya mau finalti dia, seperti Tuhan ngomong dalam batin saya, sombong kamu jadi laki-laki. Kamu pikir kamu siapa? Bisa menentukan baik enggak hidup seseorang. Kalau kamu mau dapatkan pasangan yang terbaik, jadikan dirimu dulu pasangan yang terbaik untuk orang itu. Di situ saya bertobat. Terus gini, saya pegang tangan dia, saya minta dia angkat kepala. Sambil berurayan air mata, saya bilang gini sama dia, sayang, mau kamu 1000 kali lagi buka pintu dan lari, saya akan tetap sayang sama kamu. Saya sayang bukan karena kamu buka pintu dan lari. Saya sayang karena saya sayang sama kamu. Saya mau menikah sama kamu suatu saat. Saya mau jadi suamimu. Saya mau jadi ayah buat anak-anakmu suatu saat. Saya mau setiap kali saya buka mata yang saya lihat kamu. Saya mau kalau Tuhan panggil saya mati, orang terakhir yang saya lihat itu kamu. Dan dia tidak pernah melakukannya lagi sampai hari ini. Dan kami menikah. Jadi jangan sibuk mencari pasangan yang baik. Lalu berharap Tuhan tolong kita. Cap, cip, cup. Ada di sana, ada di sini, ada di situ. Capek, buang-buang waktu. Kalaupun kita pilih cup si A belum tentu mau sama kita. Gitu loh. Belum tentu mau, gue pokoknya harus pasangan yang tajir, yang ganteng, yang terkenal. Belum tentu mau. Gue harus yang cantik, yang seksi. Belum tentu mau. Mereka mau sama apa sih? Sama orang yang terbaik. Jadi jangan sibuk milih yang terbaik. Sibuk jadi calon suami, calon istri yang baik. Persiapkan seluruh panca indera aspek hidup kita untuk one day jadi orang yang terbaik yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidup sama pasangan kita. Yang akan dikenang terus sampai selama-lamanya sebagai orang yang dikenal mencintai pasangan kita. Saya ditanya sama keluarga istri saya, lu main apa? Lu main batu bara? Lu main kayu? Saya bilang gini, saya nggak mau dikenal sebagai orang yang punya pabrik aja. Saya mau dikenal sebagai orang yang cinta Tuhan dan cinta sama istri saya. Di situ keluarga besar istri saya melunak. Karena untuk menemukan orang yang mencintai dan mau jadi pasangan yang terbaik, butuh Tuhan di situ. Jadi saya rasa ini malam yang baik untuk mengajar setiap kita yang masih single. Berhentilah cap cip cup. Berhentilah pasang kriteria. Berhentilah 5 calon dan sebagainya. Sibuklah menjadi orang yang the best. Maka Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang terbaik. Gitu. Oke. Wah, kalau kisahnya Kak Yeri, saya jadiin film drama Korea keren juga sih ya. Nah, Cewek-cewek kelepek-kelepek gitu loh. Oke, Kak Yeri, ini saya mungkin ada satu pertanyaan lagi nih yang terakhir ya. Ini yang terakhir ya teman-teman. Sudah cukup, agak panjang kita. Nah, ini juga dulu sempat aku tanyain ke Kak Yeri. Mungkin Kak Yeri udah lupa. Karena masalah percintaan aku yang kandas. nih Kak Yeri. Nah, ini kayak perlu nggak sih kita nyeritain kayak aib kita sama pasangan kita, kayak kita jujur gitu ya ke pasangan kita sebelum ke jenjang lebih jauh lagi, ke jenjang pernikahan, atau pas lagi di awal-awal pacaran kita udah bilang, gue ini dulunya begini lagi, gue brengsek lagi, gue gini-gini, gue udah pernah nama ini, gue pernah ini, contohnya seperti itu. Karena kan ada yang bilang juga, bila tidak perlu, karena Tuhan sudah nutupin aibmu, jadi nggak perlu diungkapin lagi. Apakah pendapat itu betul? Kan ada orang bilang, oh udahlah, nggak usah ceritain aib lu ke pasangan lu, kan semuanya udah ditebus sama Tuhan. Sebenarnya gimana, Kak Yeri? Iya. Kadang kita nggak bisa terbuka juga, malu. Iya. Oke, gini.
Jadi kita spesifik ya masalah pasangan hidup ya. Heeh. Kita mau memulai pernikahan dari sikap seperti apa? Karena sikap memulai itu penting banget, gitu loh. Sikap sebelum mulai itu penting banget untuk kita menjalani kehidupan ini, gitu. Nah, jadi gini, karena ujungnya pernikahan, menurut saya perlu. Kenapa? Karena semua yang berhubungan dengan masa lalu kita akan berpengaruh ketika menikah nanti. Maaf, Anda tidak menikahi pasangan Anda juga menikahi masa lalunya. Anda juga menikahi keluarganya, Anda menikahi hobinya, Anda juga menikah dengan aibnya. Cuma pacaran itu masa kamuflase yang paling indah dan menakutkan. Karena semua orang menutup aibnya. Lalu jreng-jreng ketika menikah, ternyata. Makanya keterbukaan itu penting. Sampai ada satu ini intermezzo aja ya. Ya, saya baca di berita online gitu. Seseorang menceraikan pasangannya setelah beberapa waktu menikah karena ternyata pasangannya itu operasi ganti kelamin. Ya karena nggak ada keterbukaan. Gitu. Jadi ini bukan, kecuali gini ya, kecuali kita bergereja, nggak perlulah buka-buka kalau nggak nyaman. Kalau di persekutuan doa, ya nggak perlulah. Tapi kalau mau menikah, kita perlu supaya pulih gitu loh. Supaya kita tahu bahwa kalau kita takut akhirnya ditolak, ya berarti dia cuma cinta kita, dia nggak cinta kita dan semuanya. Begitu. Ya, Nah, jadi makanya saran saya, ketika pendekatan, bahkan mungkin sebelum acara tembak-tembakan, pernyataan-pernyataan sayang, kalau saya rasa perlu. Untuk apa? Untuk bagaimana semakin siap menjalani ke depannya. Bukan untuk saling mempunyai aib masing-masing. Ini contoh ya, dilematis ya. Kalau kita udah pernah lakukan hubungan seks, itu pertanyaan yang sulit dilakukan sama pasangan kita ketika kita masuk pernikahan. Kamu pernah nggak melakukan hubungan seks dengan orang lain? Kalau pernah, berapa kali? Berapa kali sama siapa aja? Itu pertanyaan yang traumatik gitu. Pertanyaan itu Kak, jawabannya akan mengaung-ngaung terus di dalam pikiran kita. Tapi menurut saya itu perlu. Supaya apa? Supaya ketika kalian melakukan hubungan seks, hati ini nggak ada curiga. Hati ini nggak ada curiga kayak, ini pasangan gue melakukan hubungan seks sama gue malam ini kayaknya hot banget, jangan-jangan dia mikirin mantannya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Terutama masalah seksual. Terutama masalah kehidupan seks. Kalau masalah narkoba orang ya udahlah. Tapi kalau masalah seks kayaknya personal banget. Dan menurut saya itu perlu, makanya perlu dijaga. Ada orang-orang yang kadang laki-lakinya masih perjaka, tapi ternyata calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan seks. Ya berdoalah minta pembimbing pulihkan. Atau berdoalah minta pemulihan secara berdua. Tapi menurut saya itu hal yang krusial. Jangan memulai pernikahan, jangan memulai hubungan dari kebohongan dan ketakutan, gitu sih. udah Kak. Udah. Oh udah, saya kira ada tambahan lagi. Jadi istilahnya Cukup. ini ya Kak, antara kita open, kita terbuka sama pasangan itu cepat atau lambat pun itu kita harus terbuka ya, open. Jadi jangan sampai kita tutup-tutupin, kita tiba-tiba setelah menikah keluar borok-boroknya baru kelihatan gitu. Jadi bisa mendingan di awal gitu ya. Kita cerita sebelum ke jenjang pernikahan. Oke. Ini saya mau serahkan ke Ko Edo. Ko Edo. Iya Kak Eri, makasih banyak udah menyempatkan waktu, juga memberikan wejangan dan tips buat kita nih yang lebih junior dari Kak Eri, yang belum pernah melewati apa yang Kak Eri lewati. Jadi kita dapat pengalaman baru dan hal-hal yang sangat membuat kita melihat ke depan lebih positif lagi. Kak Eri, mungkin sebelum kita tutup sesi utama dengan Kak Eri ini, mungkin boleh ya Kak Eri bisa mendoakan kita di sini.
Dan juga nanti kita tutup dengan foto bersama ya Kak Eri, boleh ya? Baik. Oke, mari kita satu dalam doa. Dimanapun kami berada malam ini, kuatkan kami dan anugerahkan anugerah bagi kami. Kami tahu kami sejatinya tidak pernah sendirian, karena Engkau Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Kalau ada perasaan sendiri, ketakutan akan pertanyaan orang, atau kami mempertanyakan diri kami sendiri, malam ini anugerahkan iman dan percaya. Kami tahu Engkau adalah perancang hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau merancangkan yang terbaik. Kami berdoa buat yang belum menikah, pertemukan orang yang tepat dalam waktu yang tepat. Persiapkan masuk dalam pernikahan yang hebat di dalam Tuhan. Berkati yang sudah menikah, pernikahan berkati, anak-anak berkati, keuangan, kesehatan berkati pernikahan yang ada ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami percaya yang terbaik menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa dan ucapan syukur, haleluya, amin. Amin. Makasih banyak ya Kak Eri. Thank you yang sudah pantengin Dian Punya Cerita. Jangan lupa like and subscribe ya. God bless you.